Lapangan pekerjaan merupakan kebutuhan setiap orang. Terbatasnya lahan, perubahan iklim, kurangnya suatu keahlian, atau tidak memiliki banyak waktu senggang menjadi salah satu permasalahan sehingga tidak bisa menghasilkan penghasilan tambahan. Lantas, apa yang harus dilakukan? Budidaya lele dalam ember merupakan suatu inovasi dengan modal minimalis, dapat dilakukan pada waktu senggang, dan hasilnya cukup meyakinkan. Sekarang mari kita buktikan betapa mudah dan sangat menyenangkannya melakukan budidaya lele dalam ember ini. Langkah pertama adalah menyiapkan ember dengan ukuran yang cukup besar. Kemudian isi ember dengan air dan endapkan selama 2 hari atau lebih. Setelah air diendapkan selama 2 hari atau lebih, siapkan peralatan dan bahan untuk pembuatan media menanam kangkung secara hidroponik. Peralatan dan bahan yang dibutuhkan seperti gelas plastik, solder, tang, kawat, arang kayu atau dapat diganti dengan sekam, dan tanaman kangkung yang dipotong dan disisakan bagian bawah. Untuk pembuatan media kangkung ini, saya tidak mengeluarkan biaya apapun karena bahan mudah dicari dan dapat ditemui di kehidupan sehari-hari. Sekarang beralih ke bibit lele. Siapkan bibit lele ukuran 5 hingga 12 cm. Di sini saya menggunakan bibit lele berukuran 7 cm. Bibit lele yang saya gunakan kurang lebih berjumlah 70 ekor. Total biaya yang saya keluarkan dari media hingga bibit lele hanya sebesar Rp65.000 saja, di mana ember saya dapatkan dengan harga Rp35.000 dan lele ukuran 7 cm sebanyak 70 ekor saya dapatkan dengan harga Rp30.000. Bayangkan saja, jika dengan memanfaatkan ember bekas, maka kita cukup mengeluarkan biaya untuk pembelian bibit lele dan pakan saja. Wow, murah sekali bukan? Lubangi bagian bawah gelas plastik dengan solder agar air dapat masuk ke dalam gelas. Serta lubangi bagian pinggir atas gelas untuk pengait kawat. Potong kawat kurang lebih 12 cm. Kemudian buat model kait yang bisa dijadikan pengait gelas pada ember. Masukkan potongan kangkung pada gelas, lalu isi gelas dengan arang batok kelapa antara 50 sampai 80% ukuran gelas. Kaitkan kawat dan gelas pada ember bagian atas. Ulangi hingga semua media kangkung menempati penuh pinggiran pada ember. Terakhir, masukkan bibit ikan lele ke dalam ember. Jika nantinya lele sudah tumbuh besar dan dirasa wadah terlalu sesak, maka saya akan memisahkan lele ke dalam satu ember lagi, sekaligus sebagai penyuntingan atau pemisahan ukuran lele. Karena biasanya ukuran lele akan berbeda-beda seiring berjalannya waktu. Akan tetapi, jika baru pertama kali mencoba, mungkin jumlah bibit lele yang digunakan dapat diturunkan. Misalkan, tiap 1 liter ember dapat digunakan untuk 1 ekor lele. Nah, selesai sudah. Sangat mudah, dapat dilakukan oleh siapapun dan tidak memakan waktu yang sangat lama. Dan tentunya, media yang telah kita buat ini
dapat kita gunakan berkali-kali setelah panen. Setelah penyiapan media, perakitan, dan masukan bibit lele telah selesai, maka kita masuk ke dalam tahap perawatan. Tidak perlu khawatir terkait perawatan ikan lele ini, karena pada dasarnya ikan lele merupakan ikan yang mudah hidup di kondisi seperti apapun. Akan tetapi, kita tetap perlu memperhatikan perawatan untuk memastikan lele mampu bertahan hidup. Untuk pemberian pakan pada lele yang masih berukuran kecil, gunakan juga pakan lele yang berukuran kecil. Dalam memberikan pakan, saya lakukan dengan cara menabur sedikit demi sedikit. Penaburan dilakukan terus-menerus hingga lele terlihat kenyang dan tidak sigap dalam merespon makanan. Saya memberikan pakan kepada lele bisa 2 hingga 3 kali dalam sehari. Tujuan pemberian pakan yang cukup sering ini supaya lele cepat tumbuh besar. Nah, untuk harga pakan lele berukuran kecil ini saya dapatkan dengan harga Rp12.000 per kilogramnya. Memang harga pakan lele menjadi biaya yang paling besar dibanding biaya yang lainnya. Untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih, dapat juga digunakan pakan alternatif untuk melakukan penghematan, seperti dengan budidaya maggot atau pakan lele alternatif lainnya. Yang terpenting adalah kita tetap memperhatikan bahwa makanan yang kita berikan bisa memenuhi kebutuhan nutrisi ikan lele. Meskipun begitu, tanpa menggunakan pakan alternatif pun kita sudah mendapat keuntungan, karena harga jual masih di atas modal dan biaya yang kita keluarkan. Ikan lele memang dapat hidup di dalam air keruh. Akan tetapi, ketika nafsu makan ikan menurun, air berbau busuk, dan ikan menggantung, menandakan air perlu diganti. Menurut beberapa literasi yang saya baca, hal ini biasanya terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu. Perlu diperhatikan bagaimana cara menguras air di dalam ember ini supaya lele tidak stres. Tidak perlu memindahkan lele dari satu ember ke ember lainnya. Pengurasan cukup menggunakan bantuan selang untuk mengeluarkan air. Isi selang dengan air terlebih dahulu hingga penuh, kemudian masukkan salah satu ujung selang ke dalam ember. Kemudian buka ujung yang satunya lagi untuk pembuangan. Jangan lupa mengatur posisi tinggi selang agar air dapat mengalir. Kemudian masukkan selang ke bagian dasar ember untuk mengeluarkan endapan kotoran. Setelah bersih, tinggal masukkan air baru yang telah kita siapkan sebelumnya. Sedangkan untuk perawatan kangkung cukup mudah, seperti dengan meletakkan ember pada tempat yang terkena sinar matahari penuh. Kemudian, bila ada kutu daun atau hewan pemakan tumbuhan yang menempel, maka kutu atau hewan tersebut harus segera dibuang. Kangkung ini biasanya dapat dipanen dalam waktu sekitar 2 minggu atau lebih. Sedangkan untuk masa panen lele dapat dilakukan dalam kurun waktu 2 hingga 3 bulan. Perlu diperhatikan juga, jika lele sudah tumbuh besar, biasanya dapat dengan mudah meloncat keluar dari ember, sehingga perlu diberikan modifikasi penghalang agar lele tidak dapat keluar. Nah, menarik bukan? Sangat mudah dilakukan dan tidak mengganggu pekerjaan, karena kegiatan rutinnya hanya memberikan pakan yang bahkan dapat dilakukan oleh siapa saja.
Yang perlu digarisbawahi di sini, tidak perlu menjadi sarjana perikanan untuk melakukan budidaya lele dalam ember ini. Saya sendiri bukan berasal dari jurusan perikanan. Saya hanya berawal mencoba-coba dan ternyata sangat-sangat mudah untuk dilakukan dan manfaatnya pun sangat luar biasa banyak. Budidaya lele dalam ember ini juga bisa menjadi solusi untuk pengurang populasi nyamuk. Karena lele merupakan hewan yang cukup rakus dan bahkan mau memakan larva dari serangga. Volume air yang banyak di dalam ember ini mampu menarik perhatian banyak nyamuk untuk berdatangan. Di sini saya juga menambahkan ikan cupang yang saya letakkan di dekat ember lele dengan harapan nyamuk yang berkumpul di dekat ember lele juga mau bertelur di ember ikan cupang tersebut. Karena ikan cupang dinilai sangat efektif dalam memberantas jentik nyamuk. Jadi, kepada seluruh masyarakat Donotirto, mari lakukan gerakan budidaya lele di dalam ember dan rasakan berbagai manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.